Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 MTS Husnul Khatimah Kuningan. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Untuk pelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau sekarang biasa disebut informatika akan dipandu oleh saya, Wawan Setiawan, dengan bahasan mengenal sistem komputer. Ini merupakan pertemuan perdana untuk PJJ atau online. Oke, langsung saja biar mempersingkat waktu. Sekilas tentang komputer. Komputer itu berasal dari kata compute yang artinya menghitung. Komputer termasuk perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang sudah umum digunakan. Jadi, sekarang sudah ada di mana-mana untuk komputer. Perangkat handphone juga termasuk perangkat komputer sebenarnya. Jadi, cikal bakalnya berasal dari kata compute yang artinya menghitung. Oke, dahulu fisik komputer sangat besar dan lambat dalam memproses data. Nanti kita bahas sejarah komputer ya, sampai menjadi sekarang. Namun dengan berkembangnya zaman, komputer semakin ringkas dan cepat. For your information, untuk kalian ketahui bahwa penemu komputer pertama kali ialah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris. Ia bankir, bekerja di bank. Ia berhasil menciptakan mesin penghitung yang dinamai difference engine pertama. Itu sebabnya cikal bakalnya menghitung, karena memang untuk pertama kali diciptakan sebagai mesin penghitung. Mesin inilah yang pada masanya dulu menjadi cikal bakal terciptanya komputer. Namanya Charles Babbage. Oke. Kita bahas dulu sejarah komputer. Komputer generasi pertama itu terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, 10.000 kapasitor, 75.000 saklar, dan 5 juta titik solder. Bayangkan, total beratnya mencapai 30 ton. Jadi, komputer generasi pertama tersebut tahun 1941 sampai 1959. Bayangkan yang punyanya siapa, karena tidak mungkin kalau ada di rumah warga biasa. Ini digunakan waktu Perang Dunia Kedua. Lalu komputer generasi kedua sudah menggunakan transistor, maka lebih kecil, tidak banyak komponen seperti ini. Lebih kecil dibanding generasi pertama. Ini terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Lalu komputer generasi ketiga sudah disempurnakan pada masa itu, sudah menggunakan IC atau Integrated Circuit, jadi lebih kecil lagi. Dibanding generasi pertama ini lebih irit listrik. Ini bayangkan dengan berat 30 ton sebesar apa perangkatnya. Untuk generasi ketiga ini berada di tahun 1965 sampai 1971. Selanjutnya komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor. Pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian di tahun 1984, perusahaan Apple merilis Macintosh. iPhone, nah ini. Apple merilis Macintosh, komputer pertama iMac Macintosh. Ini terjadi pada tahun 1971 sampai 1980-an.
generasi keempat ini ya. Selanjutnya ada generasi kelima yang sekarang kita gunakan, lebih kecil, ringkas, cepat, serta murah. Sekarang dikembangkan untuk kecerdasan buatan. Kalau kalian perhatikan, salah satu komputer cerdas yang ada sekarang handphone, ponsel. Itu komputer dalam bentuk mini yang mempunyai kecerdasan buatan. Contoh paling sering digunakan, "Halo Google, tunjukkan di mana tempat makan terdekat." Nah, seperti itu. Otomatis nanti dengan kecerdasan buatan berdasarkan dari sumber suara yang kita keluarkan, maka komputer akan menganalisis dan memberikan hasilnya. Kita sekarang berada di generasi ke-5. Sekarang dan masa depan, entah sampai kapan lagi, mungkin nanti ada generasi ke-6. Ya, kalian mungkin yang akan menyaksikannya. Mudah-mudahan saya juga menyaksikannya. Oke, selanjutnya, komputer itu terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Di mana perangkat keras atau biasa disebut hardware adalah kumpulan elemen fisik yang membentuk sistem komputer. Contoh ini nih. Ini komputer, ini bisa disentuh nih. Ini adalah hardware, mouse. Laptop ini hardware, bisa disentuh, elemen fisik. Artinya perangkat keras adalah benda fisik yang dapat disentuh. Ada lagi perangkat lunak atau software, adalah kumpulan program atau kumpulan data dan instruksi komputer yang terorganisir yang memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan perangkat keras. Contohnya kalau di komputer seperti ini nih, PowerPoint, terus Microsoft Word, terus apalagi Windows 10, itu termasuk perangkat lunak atau software. Tidak dapat disentuh karena berbentuk kumpulan instruksi atau perintah yang dikumpulkan akhirnya menjadi suatu perangkat lunak. Selanjutnya kita bahas sistem kerja komputer. Jika tadi kita sudah melihat terdiri dari apa sajakah komputer itu, perangkat keras, perangkat lunak, sekarang kita coba bahas sistem kerja komputer. Yang pertama, komputer itu mempunyai sistem input. Kita coba contoh kasus, misalkan membuat tugas, mengetik tugas, diketik di Microsoft Word misalkan. Nah, mengetik itu disebut dengan input, memasukkan sesuatu, masukkan data ke dalam komputer, sehingga nanti akan diproses oleh komputer. Setelah proses selesai, maka akan menjadi output, informasi. Data diproses, keluar menjadi informasi. Seperti itu. Contoh paling sering itu misalkan, di Excel. Excel sama dengan 7 tambah 3 di input, diproses, di input, sama dengan 7 tambah 3 enter, lalu diproses oleh komputer, maka hasilnya akan keluar 10. Tapi dengan sepersekian detik, tidak hanya sekejap hasil outputnya keluar, karena sekarang komputer itu sudah semakin canggih, semakin cepat, generasi sekarang, generasi now, zaman now. Jadi sistem kerja komputer ini menganut prinsip input, proses, dan output, di mana input semua data dan perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk selanjutnya diproses. Di proses ini adalah tahapan pemrosesan data menjadi informasi. Input diproses, akhirnya menjadi output, di mana hasil pengolahan data yang dari input ini diproses akan berbentuk output, yaitu informasi. Itu pengenalan tentang sejarah, tentang perangkat komputer terdiri dari apa saja, lalu alur dari komputer, alur dari sistem kerja komputer. Oke, sekarang tugasnya. Ini ada tugas, pertemuan pertama saya langsung kasih tugas. Siap-siap, silakan dibaca, di pause dulu. Buat email di Gmail,
atas nama sendiri atau gunakan yang sudah ada. Kirim ke alamat ini nih, tugastik@gmail.com. Judul emailnya atau subjeknya berisi kelas spasi nama lengkap. Isi emailnya berisi salam pembuka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama lengkapnya siapa, kelasnya kelas apa, asal dari mana, misalkan dari Jakarta Selatan, dari Bandung, dari Kuningan, dari Majalengka, seperti itu. Lalu ada salam penutup gitu. Terus selanjutnya paling lambat tanggal 3 Agustus 2021, saya tunggu ya. Tidak usah menanyakan ke saya via WA atau telepon, saya sudah kirim, tidak usah. Tunggu saja balasannya dari saya. Yang penting cek di emailnya, email send berarti email terkirim. Atau email terkirim ya sudah, tinggal menunggu balasan dari saya. Itu tugasnya. Silakan di screenshot atau di pause, dicatat dulu. Kita lanjut pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.